Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ini adalah sebagian terjemahan bahasa Indonesianya Wangsit Siliwangi. Prabu Siliwangi berpesan pada pengikut Pajajaran yang ikut mundur pada waktu sebelum dirinya menghilang atau moksa. Perjalanan kita hanya sampai di sini hari ini. Meski kalian setia padaku, tapi aku tidak boleh membawa kalian dalam masalah ini, membuat hidup kalian nelangsa, ikut merasakan melarat dan lapar. Kalian harus memilih untuk kehidupan ke depan nanti, agar besok lusa kalian hidup senang, sejahtera dan bisa mendirikan lagi Pajajaran. Bukan Pajajaran saat ini, tapi Pajajaran yang baru yang berdiri oleh perjalanan waktu. Pilih. Aku tidak akan melarang, sebab untukku tidak pantas jadi raja yang rakyatnya lapar dan miskin. Dengarkan, yang ingin tetap ikut denganku, cepat memisahkan diri ke selatan. Yang ingin kembali lagi ke kota yang ditinggalkan, cepat memisahkan diri ke utara. Yang ingin berbakti kepada raja yang sedang berkuasa, cepat memisahkan diri ke timur. Yang tidak ingin ikut siapa-siapa, cepat memisahkan diri ke barat. Dengarkan, kalian yang di timur harus tahu, kekuasaan akan selalu beserta kalian dan keturunan kalian nanti yang akan memerintah saudara kalian sendiri dan orang lain. Tapi kalian harus ingat, nanti mereka akan memerintah dengan semena-mena. Akan ada pembalasan untuk semua itu. Silahkan pergi. Kalian yang sebelah barat, carilah oleh kalian Kian Santang, sebab nanti keturunan kalian yang akan mengingatkan saudara kalian ke saudara sedaerah, ke saudara yang datang sependirian dan semua yang baik hatinya. Suatu saat nanti, apabila tengah malam dari Gunung Halimun terdengar suara minta tolong, nah itu adalah tandanya semua keturunan kalian dipanggil oleh yang mau menikah di Lebak Cawene. Jangan sampai berlebihan, sebab nanti telaga akan banjir. Silahkan pergi. Ingat, jangan menoleh ke belakang. Kalian yang sebelah utara, dengarkan. Kota tak akan pernah kalian dapati. Yang kalian temui hanyalah padang yang perlu diolah lagi. Keturunan kalian kebanyakan akan menjadi rakyat biasa. Adapun yang akan menjadi penguasa tetap tidak mempunyai kekuasaan. Suatu hari nanti akan kedatangan tamu. Banyak tamu dari jauh, tapi tamu yang menyusahkan. Waspadalah. Semua keturunan kalian akan aku kunjungi, tapi hanya pada waktu tertentu dan saat diperlukan. Aku akan datang lagi, menolong yang perlu, membantu yang susah, tapi hanya mereka yang bagus akhlaknya. Apabila aku datang tak akan terlihat, apabila aku berbicara tak akan terdengar. Memang aku akan selalu datang, tapi hanya untuk mereka yang baik hatinya, mereka yang mengerti dan satu tujuan.
yang mengerti tentang harum sejati, juga mempunyai jalan pikiran yang lurus dan bagus tingkah lakunya. Ketika aku datang, tidak berwujud dan bersuara, tapi memberi ciri dengan wewangian. Semenjak hari ini, Pajajaran hilang dari alam nyata. Hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri, sebab bukti yang ada akan banyak yang menolak. Tapi suatu saat akan ada yang mencoba supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Bisa saja hanya menelusurinya harus memakai dasar, tapi yang menelusurinya banyak yang sok pintar dan sombong, dan bahkan berlebihan kalau bicara. Suatu saat nanti akan banyak hal yang ditemui sebagian, sebab terlanjur dilarang oleh pemimpin pengganti. Ada yang berani menelusuri terus menerus, tidak mengindahkan larangan, mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Dialah anak gembala. Rumahnya di belakang sungai, pintunya setinggi batu, tertutupi pohon handelem dan hanjuang. Apa yang digembalakan? Bukan kerbau, bukan domba, bukan pula kucing ataupun banteng, tetapi ranting daun kering dan sisa potongan pohon. Dia terus mencari, mengumpulkan semua yang dia temui, tapi akan menemui banyak kejadian. Selesai zaman yang satu, datang lagi satu zaman yang jadi kejadian baru. Setiap zaman membuat sejarah, setiap waktu akan berulang itu dan itu lagi. Dengarkan, yang saat ini memusuhi kita akan berkuasa hanya untuk sementara waktu. Tanahnya kering, padahal di pinggir sungai Cibantaun dijadikan kandang kerbau kosong. Nah, disitulah sebuah negara akan pecah. Pecah oleh kerbau bule yang digembalakan oleh orang yang tinggi dan memerintah di pusat kota. Semenjak itu raja-raja dibelenggu, kerbau bule memegang kendali, dan keturunan kita hanya jadi orang suruhan. Tapi kendali itu tak terasa, sebab semuanya serba dipenuhi dan murah, serta banyak pilihan. Semenjak itu pekerjaan dikuasai monyet. Suatu saat nanti keturunan kita akan ada yang sadar, tapi sadar seperti terbangun dari mimpi. Dari yang hilang dulu semakin banyak yang terbongkar, tapi banyak yang tertukar sejarahnya. Banyak yang dicuri, bahkan dijual. Keturunan kita banyak yang tidak tahu bahwa zaman sudah berganti. Pada saat itu geger di seluruh negara, pintu dihancurkan oleh mereka para pemimpin, tapi pemimpin yang salah arah. Yang memerintah bersembunyi, pusat kota kosong, kerbau bule kabur, negara pecahan diserbu monyet. Keturunan kita enak tertawa, tapi tertawa yang terpotong, sebab ternyata pasar habis oleh penyakit, sawah habis oleh penyakit, lumbung padi habis oleh penyakit, kebun habis oleh penyakit, bahkan perempuan hamil oleh penyakit. Semuanya diserbu oleh penyakit. Keturunan kita takut oleh segala yang berbau penyakit. Semua alat digunakan untuk menyembuhkan penyakit, sebab sudah semakin parah. Yang mengerjakannya masih bangsa sendiri. Banyak yang mati kelaparan. Semenjak itu keturunan kita banyak yang berharap bisa bercocok tanam sambil sok tahu membuka lahan. Mereka tidak sadar bahwa zaman sudah berganti cerita lagi.
Lalu sayup-sayup dari ujung laut utara terdengar gemuruh. Burung menetaskan telur. Riuh seluruh bumi. Sementara di sini ramai oleh perang, saling menindas antar sesama. Penyakit bermunculan di sana sini. Lalu keturunan kita mengamuk tanpa aturan. Banyak yang mati tanpa dosa. Jelas-jelas musuh dijadikan teman, yang jelas-jelas teman dijadikan musuh. Mendadak banyak pemimpin dengan cara sendiri. Yang bingung semakin bingung. Banyak anak kecil sudah menjadi bapak. Yang mengamuk tambah berkuasa, mengamuk tanpa pandang bulu. Yang putih dihancurkan, yang hitam diusir. Kepulauan ini semakin kacau sebab banyak yang mengamuk. Tidak beda dengan tawon. Hanya karena dirusak sarangnya, seluruh nusa dihancurkan dan dikejar. Tetapi ada yang menghentikan. Yang menghentikan adalah orang seberang. Lalu berdiri lagi penguasa yang berasal dari orang biasa. Tapi memang keturunan penguasa dulu, dan ibunya adalah seorang putri Pulau Dewata. Karena jelas keturunan penguasa baru susah dianiaya. Semenjak itu berganti lagi zaman, ganti cerita. Kapan? Tidak lama setelah bulan muncul di siang hari, disusul oleh lewatnya komet yang terang benderang di bekas negara kita. Berdiri langit sebuah negara di dalam negara, dan pemimpinnya bukan keturunan Pajajaran,